Di pertemuan lalu, kita sudah belajar tentang sujud dengan 3 pendekatan. Perhatikan anjuran dari Al-Quran supaya belajarnya efektif dalam setiap ibadah itu satu, selalu akan ditemukan caranya. 2, ada bacaan atau doanya. 3, nah ini yang jarang dikaji. Saya garisi yang 2 ini. Nah ini hikmahnya. Atau maknanya apa. Dan implementasi kehidupannya. Oke. Nah, pola belajar seperti ini yang menjadikan pengetahuan kita itu satu lebih lengkap, kedua lebih dalam, yang ketiga lebih terasa dalam kehidupan karena tahu makna dan praktikalnya. Misal, ketika saya sampaikan di awal bahwa pertama saat memulai sholat kan dibuka dengan takbir kan? Cara satu, angkat tangan sejajar dengan bahu di sini. Kalau kita mengacu pada hadis baik di Al-Bukhari ataupun di Muslim, tersambung pada sahabat Khalad bin Rafi Az-Zulaiki yang mendokumentasikan ini sahabat Abu Hurairah, kemudian dikodifikasikan dalam kitab misalnya Sahih Muslim nomor hadis 397. Baik, angkat tangan sampai sejajar dengan bahu. Rafa'a yadaihi hadwaman kibaihi di sini. Bacaannya apa? Ditemukan di riwayat Abu Daud, fayaqulu Allahu Akbar. Satu, cara sudah dapat. Dua, bacaan sudah dapat. Allahu Akbar. Yang ketiga, ini poinnya. Apa sih maknanya? Kenapa begini? Maknanya apa? Kenapa yang diucapkan Allahu Akbar? Apa korelasinya bacaan ini dengan bacaan setelahnya di iftitah? Karena mesti ada makna. Kan implementasi sholat itu merubah kita menjadi lebih baik. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Mungkin nggak sesuatu dikerjakan merubah kita, tapi kitanya nggak paham. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Makanya kalimat tadi itu yang disampaikan tegas oleh Al-Quran di Quran surah 29 ayat ke-45 dibukanya dengan pendekatan belajar yang benar. Persoalannya yang sering dihafalkan pertengahan ayatnya awalnya tidak dibaca. Kalau saya baca tengahan, Anda pasti akan bisa melanjutkan. Innas sholata tanha anil fahsya. Oke, sepakat. Coba baca awal ayatnya. Oke. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Perintahnya utlu. Anda buka mushaf, Anda temukan terjemahan bacalah. Tapi kalau kita baca lagi surat Al-Alaq ayat 1, saat wahyu pertama turun, kalimatnya ikra kan? Apa artinya ikra? Kalau sama-sama artinya bacalah, kenapa bacaannya beda? Yang satu ikra, yang kedua utslu. Kenapa saat wahyu turun ikra, kok saat sholat utslu? Secara cepat dan singkat, ikra itu dari qiraah, orangnya qori, membaca sesuatu tanpa dituntut memahami yang dibaca. Oke? Baik, jadi baca saja tanpa dituntut paham. Makanya saat kita ngaji kan ada ikra ya, qiraati, kan itu hanya bacaan tanpa dituntut paham. Itu kan a fathah a gitu kan, fa fathah fa lam dhamma u lu apa lu gitu kan. Itu kan? Tapi kan kita nggak dituntut paham kan? Baik, nah setelah kita mendapatkan informasi dengan lebih banyak, berubahlah pola penyampaian dan diksi kalimatnya oleh Allah ditekankan pada pemahaman. Nabi sudah dapat Al-Alaq, sudah dapat ayat lain, Al-Qalam, surat lain dan seterusnya, diperintah sholat. Berubah perintahnya jadi utslu, dari kata tilawah. Tilawah itu baca, pahami, dan amalkan yang dipahami itu. Oke? Nah sebelum sholat, perintahnya utslu, bukan ikra. Utslu ma uhya ilaik. Muhammad sudah diwahyukan kepadamu banyak hal. Cara dan turunannya. Baca dulu, ajarkan pada umatmu, baca dulu, pahami yang dibaca itu, kerjakan setelah dipahami itu. Jadi sebelum sholat, hal terpentingnya adalah pelajari dulu sampai mengerti. Kenapa kita takbir begini? Maksudnya apa? Itu sensasinya akan berbeda kepada jiwa. Wa aqimis shalah, baru tunaikan sholatnya. Nah sholat yang demikian disertai dengan pemahaman sampai melahirkan kehusyuan, itulah yang kemudian menghadirkan satu penggerak pada diri kita, mengerjakan perbuatan yang baik, meninggalkan yang terkutuk, fahsya dan mungkar. Itu poin utamanya.
Nah sekarang pertanyaan baliknya, dari semua sholat yang kita pernah tunaikan, apakah seluruh bacaan sholat ini sudah kita pahami? Berapa persen? Kalau hanya ingin mengangkat kewajiban, selesai, tak perlu paham, yang penting sholat, gugur kewajiban. Pahala diberikan sepanjang ikhlas. Pahala itu urusan akhirat. Tapi keberkahan sholat yang merubah diri kita nggak dapat. Gitu. Kenapa dulu orang sholat jadi baik? Orang sekarang sholat misalnya belum berubah dia menjadi baik. Nah problemnya adalah yang ketiga ini yang tidak optimal. Oke, cara cepat. Tinggalkan nih. Buang urusan dunia ke belakang. Tinggalkan. Saat akan sholat kalau pengen khusyuk, dunia buang ke belakang. Jangan dibawa lagi. Problemnya ketika orang sholat, dunia masih dibawa. Sehingga ketika lisannya mengatakan Allahu Akbar, di kepalanya masih proyek Hu Akbar. Ya kan? Jemuran Hu Akbar, cicilan Hu Akbar, gitu kan? Itu yang sering masuk terbawa. Padahal spirit asalnya buang. Wa annahum ilaihi raji'un. Al-Baqarah ayat 46. Kalau sudah mau sholat, semua dunia dibuang ke belakang. Nabi katakan ke sahabat, ij'alu ya, sholatikum sholatun muwadda. Jadikan sholat kalian seperti sholat perpisahan. Maksudnya apa? Dunia buang dulu. Karena yang dibawa ini urusan akhirat. Lalu ucapkan tidak ada yang tinggi dibandingkan Allah. Allahu Akbar. Itulah sebabnya kenapa bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim. Supaya yang lain kecil. Yang diagungkan yang besar saja. Nah, lalu disertakan rasa. Ini yang dihadirkan Abu Bakar As-Siddiq. Baru takbir itu sudah gemetar, nangis beliau. Kenapa? Karena takut lisannya mengucapkan Allahu Akbar, sementara sebelum sholat merasa besar dirinya. Merasa besar dibanding istri, merasa hebat dibanding suami, angkuh dari teman, yang paling segalanya. Terus dengan bangga mengatakan Allah yang maha besar, padahal dia sudah berbuat besar sebelum dia sholat. Makanya setelah itu dia pasrahkan dirinya, berdoa dengan baik, dipilihlah satu dari 9 doa iftitah yang pernah kita bahas. Nah ini cara pembelajaran seperti ini saat akan dipraktekkan, itu membawa dampak berbeda. Nah, sudah kita pelajari dari wudhu sampai dengan sujud. Teman-teman yang baru bergabung, mohon dengan segala kerendahan hati, berkenan mengikuti di sesi yang lain. Kita sekarang sudah sampai sujud. Mau bangkit dari sujud. Jadi kasihan tuh sebulan belum bangun dari sujud. Sudah, oke. Poinnya, turun dari sujud saya cepat saja. Bisa dilakukan dengan 2 cara. Saya persingkat ikhtisar dari yang lalu. Yang pertama, setelah i'tidal sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, dan seterusnya. Maka cara pertama, ini yang diutamakan terlebih dahulu. Jika lututnya dalam keadaan sehat dan tidak bermasalah, maka dahulukan lutut untuk turun. Seperti ini lutut duluan. Oke, baik ya, baru telapak tangannya. Baik, tentang ini menjadi amalan pertama yang dilakukan Nabi, didokumentasikan oleh Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abu Daud nomor hadis 838, tersambung kepada sahabat Wa'il bin Hujr. Jadi kalau teman-teman pengen belajar tentang sholatnya Nabi dan ingin melihat siapa sahabat yang sering fokus mendokumentasikan sholatnya Nabi, ini namanya Wa'il bin Hujr, Ibnu Hujr. Beliau masuk Islam dari awal, sering ngamatin Nabi. Jadi kalau kita nanti belajar fikih dan kita amati hadis-hadis tentang sholat, seringkali kita temukan sahabat mulia ini yang meriwayatkan. Oke, cara kedua, bisa menggunakan telapak tangan bila lutut bermasalah misalnya. Walaupun nanti jadi pilihan di akhirnya. Lutut bermasalah karena satu mungkin faktor usia, kan? Yang kedua ada faktor ya secara non teknis, misalnya mohon maaf cedera kah ya karena olahraga dan sebagainya. Maka alternatif kedua gunakan telapak tangan. Turun. Oke, gunakan telapak tangannya dulu ya, begini baru kemudian lututnya. Itu boleh. Hadisnya hanya beda 2 nomor dengan yang tadi, nomor hadis 840. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Di kitab yang sama Sunan Abu Daud. Abu Hurairah nama aslinya ya, ada yang tahu? Abdurrahman bin Sahar. Masuk Islam saat Nabi di usia 60 tahun kurang lebih. Sebelum Nabi meninggal, 3 tahun sebelum meninggal. Ya. Di usia Nabi sudah 60 tahunan, 3 tahun sebelum meninggal. Kondisi beliau pada saat itu ada masalah di lutut. Sehingga hadis-hadis yang disampaikan dalam usia Nabi rentang 60-an itu selalu digambarkan Nabi sholat kadang nyender ke dinding, menggunakan tongkat karena lutut bermasalah. Oke? Nah ini poin yang pertamanya. Nah Abu Hurairah menyimpulkan, saya ini kemana aja selama ini? Kok terlambat ngaji? Teman-teman sudah duluan. Maka beliau pengen nyusul yang lain. Jadi meningkatkan effortnya, menambah durasi belajarnya, dan ini jadi sunnah untuk kita.
Tidak ada kata terlambat. Dan jangan menyimpulkan yang sudah duluan lebih unggul. Tidak. Yang harus disimpulkan, yang lain sudah ngaji duluan, saya pun pengen seperti dia. Pengen nyusul. Nambah motivasi. Maka ini yang menarik perhatian Allah. Ini poinnya. Ketika kalimat ini muncul menarik perhatian Allah, diberikanlah kelebihan. Maka beliau bisa menangkap ajaran Nabi itu, cepat ditangkap dan didoakan oleh Nabi. Begitu dipakaikan sorban, nih itu begitu belajar dengan kondisi demikian, maaf, beliau tercatat dalam sejarah sebagai sahabat yang selalu ingat, sulit lupa. Sehingga 3 tahun itu dimanfaatkan betul, menunggu Nabi depan rumahnya, ngikut Nabi kemana diikuti, karena merasa terlambat. Akhirnya ketika Nabi meninggal, beliau sudah mengoleksi 7.000 hadis dari Nabi SAW. Durasi yang singkat, tapi begitu sangat bermanfaat. Nah, di antara hadis yang diriwayatkan tentang turunnya Nabi ketika akan sujud. Nah, beliau meriwayatkan versi menggunakan telapak tangan. Kenapa? Karena kondisi Nabi tadi dalam kondisi senior, lutut bermasalah, lalu telapak tangan yang turun. Jadi kalau ada teman-teman ingin menggunakan lutut, hadisnya yang tadi dari Wa'il. Kalau menggunakan telapak tangan, hadisnya bersandar pada Abu Hurairah. Nah, dalam ilmu hadis ada namanya al-jam'u wa taufik. Cara mencari kesimpulan, jangan saling menyalahkan. Mana yang benar, lutut atau telapak tangan? Mana yang paling utama? Kumpulkan keduanya, ambil yang paling memudahkan untuk kita mengerjakan, karena itu pilihan yang membuat kita nyaman untuk melakukan. Jadi kalau Anda nyaman dengan lutut, silahkan dengan lutut. Kalau nyaman dengan telapak tangan, lakukan, tidak ada masalah. Dan jangan disimpulkan ketika ada yang pakai telapak tangan, tua. Ya, ya, jadi jangan simpulkan demikian. Yang salah yang pakai kepala duluan, belum apa-apa sudah bermasalah. Oke, sudah sujud, pastikan 7 anggota badan menempel sempurna dulu sebelum berdoa. Saya cepat highlight dengan cepat. 1, kening. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala umirna an nasjuda ala sab'ati azamin. Kami diperintah untuk bersujud dengan 7 anggota bagian tubuh. 1, kening. Saya sudah membahas persoalan tentang mukna, membahas persoalan juga tentang rambut, silahkan cek di pertemuan lalu. Yang kedua, 2 telapak tangan. Oke, jadi 1 tambah 2, 3. Yang selanjutnya 2 lutut tambah 2, 5. Selanjutnya 2 kaki dengan jemarinya, 7. 1, 3, 5, 7. Oke, baik, saat menyebutkan kening jabahah, Nabi telunjuknya menunjuk ke hidung begini. Dalam kondisi yang bersih, karpet dan sebagainya, nanti ukuran ini, kening, itu bisa disesuaikan dengan hidung. Jadi bisa menempel, tapi kalau kira-kira sedang di di pantai atau naik ke gunung, kurang bersih dan sebagainya, maka nggak harus ditempelkan hidungnya. Karena yang paling pokok itu apanya? Keningnya. Baik, 7 ini, ingat baik-baik. Kemudian makin sujudak. Tempelkan dengan baik dulu. Jangan langsung berdoa. Ini baru turun, belum nempel, sudah doa. Subhana rabbiyal a'la. Tidak. Tempelkan dengan nyaman, makin sujudak. Sampai merasakan sensasi yang enak nempelnya. Yang penting kening. Ingat ya. Karena itu jangan gunakan, sekali lagi, jangan gunakan alas sujud yang terlampau empuk. Sehingga tidak terasa pertemuan kening dengan tempat sujud. Ya, karena itu saya sering koreksi sejadah yang kalau kita sujud itu nggak rasa nempel. Kayak ngambang. Jadi ibu kalau beli lihat sejadah, teman-teman, jangan lihat bagusnya. Lihat fungsinya. Sejadahnya memang bagus, tapi nempelnya kayak bantal. Begitu sujud nggak bangun-bangun gitu. Oke, ya, ini tempatnya yang semakin tempat itu rata dan membuat nyaman ini untuk sujud tuh bagus. Tempelkan, biasanya kalau yang belum terbiasa agak pusing awal-awal, setelah itu enak tuh. Karena darahnya kan dipompa tuh. Ya, ngalir ke otak, ngalir lagi, dan ada titik pusat di sini. Ya, ada riset menunjukkan God spot-nya gitu di tengah ini. Lalu tangan sudah menyatu semua enak, baru berdoa. Nah, di titik ini kemarin sudah kita bahas doa pembukanya, ya kan? Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau yang ketiga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, di sini kita berhenti pertemuan lalu. Sekarang kita akan bahas bacaan itu plus hikmahnya. Caranya sudah, bacaannya sudah, tinggal hikmahnya apa, baru bangkit dari sujud untuk duduk di antara 2 sujud. Saya punya waktu kurang lebih ada 30 menit ke depan, kita fokuskan dengan baik. Bismillah. Baik, kita mulai. Ini materinya cukup penting ya, tolong fokus, karena saking pentingnya dihapus aja susah tuh.
Oke, satu yuk kita mulai ya. Bismillah. Izinkan saya memulai dari sini. Kelihatan di situ? Ada ya? Ya. Ya, Subhana Rabbiyal A'la. Mas Dimas tolong dinotis ya. Pertemuan berikutnya saya bawa materi PowerPoint ya. Supaya nanti bisa kelihatan. Kita sudah siapkan kok ada gambar, ada apa jadi bisa lebih kelihatan. Ini yang kedua, ini satu. Yang kedua, depannya sama sampai sini. Ditambahkan wa bihamdi. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oke. Yang ketiga, ini agak lebih panjang tapi lebih dalam. Subhana nakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Saya bantu dengan bacaan supaya nanti bisa memudahkan memahami apa yang saya tuliskan. Oke. Saya yakin semua sudah mengetahui ini, tapi poinnya adalah apakah membacanya juga dengan rasa untuk memahaminya. Apa maksudnya? Baik. Subhana Rabbi yal a'la. Subhan, apa itu artinya subhan? Subhanallah itu apa? Subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah itu apa? Subhanallah. Oh, ya. Oke. Subhan tidak disebutkan dalam Al-Quran atau bahkan bahasa Arab standar kecuali menunjuk pada satu keadaan, sifat atau sikap yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Jadi kalau ada sesuatu ungkapan, keadaan, perilaku yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, itu orang Arab mengatakan subhanallah. Misal, dalam keyakinan kita sebagai muslim, dan hebatnya ini didialogkan secara rasional dalam Al-Quran. Tuhan itu mesti tunggal, ya, dan kalimatnya dasar harus beda dengan yang bukan Tuhan. Standar, laisa kamitslihi syai'. Jadi disebut Tuhan tuh karena memang punya perbedaan dengan yang bukan Tuhan. Dan itu harus 100% beda. Ya, 100% different, nggak boleh sama. Kalau sama berarti ada bagian tertentu yang bisa jadi Tuhan bagi yang lainnya. Baik. Jadi dari logika ini logis ya. Oke, kalau manusia itu melahirkan, Tuhan boleh nggak melahirkan? Nggak boleh, kan harus beda. Kalau manusia berpasangan, Tuhan boleh nggak? Tidak. Kalau manusia punya anak, Tuhan tidak kan? Baik, nah itu kan logika sederhana ya. Nanti dialognya banyak dan tajam sekali di dalam Al-Quran. Lalu ada orang mengatakan begini, Tuhan punya anak. Nah, dalam keyakinan kita, orang Islam, dan didukung dengan nilai logikanya, kan mesti beda Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Maka ketika ada orang mengatakan, Tuhan punya anak. Wa qalu ittakhadallahu walada. Ada orang berkata, Tuhan itu punya anak. Maka disoal oleh Quran. Sebelum disoal itu kalimat pertamanya subhana. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 116. Paling kiri di pertengahan di mushaf. Quran surah kedua ayat 116. Ya, ayat 116 itu setelah 115 sebelum 117. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Tuhan itu punya anak. Kan? Nah, nanti hal pertama sebelum diungkap dan didialogkan secara rasional, itu kalimat pertamanya subhana. Oh, nggak tepat. Nggak mungkin Tuhan punya sifat yang sama dengan makhluk. Kalau punya sifat yang sama, nanti setiap makhluk dipertuhankan. Makanya dialognya nanti jadi panjang. Ya, kenapa kok yang ini dipertuhankan, yang lain tidak? Oh, karena yang ini lahirnya tanpa ayah. Oh, Adam lebih hebat tanpa ayah, tanpa ibu. Kenapa nggak jadi Tuhan? Kalau yang ini menghidupkan yang mati, Ibrahim lebih hebat, menghidupkannya dicincang dulu, terus dipisah di beberapa bukit, dipanggil dengan kalimat yang sama dengan nama Allah, nyatu lagi. Kenapa Ibrahim yang lebih hebat gak jadi Tuhan? Terus dicari sampai akalnya berpikir. Tapi setelah itu pun gak dipaksa. Lakum dinukum. Itulah indahnya Islam. La ikraha. Di Islam itu gak perlu dipaksa, dijelaskan secara sempurna dan bertanggung jawab dengan penjelasan itu. Makanya kelembutan tuh panjang di Islam itu, ya. Dan pengetahuan itu jadi bagian paling dasar. Jadi kalau ada orang masuk Islam jadi kasar, itu pasti ada yang salah dengan keislamannya. Ya, suami itu sepanjang Muslim pasti akan lahir sifat-sifat kebaikan dalam dirinya. Nah, demikian istri juga sepanjang seorang Muslimah,
itu pasti akan lahir kelembutan dalam dirinya. Karena ajaran di Quran itu tidak ada nilai-nilai yang mengantarkan pada penyimpangan dari fitrah manusia. Balik ke sini. Nah sekarang gini, setelah itu ada Rabbi. Dari sifat rububiyah. Rabb itu artinya sifat perawatan, pemenuhan kebutuhan, ya kan? Jawaban dari doa yang merawat, menyembuhkan. Oke, Quran surah ke-7. Di ayat 172. Al-A'raf ayat 172. Perjanjian pertama kita dengan Allah sebelum terlahir itu menggunakan Rabb. Lihat kalimatnya. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Bukan alastu bi Allahikum bi rahmanikum tapi Rabb. Ya. Terjemah enaknya begini. Apakah engkau bersedia komitmen menjadikan aku sebagai satu-satunya Tuhan yang dengan itu aku akan merawatmu, menyembuhkan engkau kalau sakit, memaafkan kalau salah, memenuhi seluruh kebutuhan hidupmu, mengampuni kalau berdosa, dan menerima ketika engkau kembali. Kalau ada tawaran begitu, kita menerima dengan syarat atau tanpa syarat? Pasti tanpa syarat. Mau nggak ikut saya? Kebutuhannya ditanggung, kalau sakit saya bawa ke dokter, kalau fasilitas saya penuhi semua, pengen apa saya berikan. Kalau salah saya maafkan, saya nggak marah. Kira-kira kalau ditawari begitu mau ikut atau tidak? Ya, maunya itu ada pikir lagi atau enggak? Tidak. Kalau berpikir lagi, pertimbangan kalimatnya umum. Naam. Tapi kalau kita terima tanpa syarat, bala. Ya, bala. Makanya jawabannya bala. Cuma sekali ya, kalau 2 kali jadi makanan. Bala-bala. Bala syahidna. Ya, aku siap terima, aku bersyahadat. Makanya syahadat itu dilekatkan dengan sifat rububiyah ini. Yang merawat, memberikan perhatian, yang menyembuhkan, memaafkan, dan sebagainya. Jadi ditariknya ke saya, Rabbi. Nah, disinilah kedalaman sujud. Saat sujud kita mengakui, ya Allah, Engkau yang merawat aku. Memberikan segala kebutuhanku. Memaafkan aku kalau salah. Membimbing aku ke jalan yang benar. Ngasih oksigen tanpa memberikan batasan. Semua Engkau berikan kepadaku. Tapi dalam keadaan demikian, aku masih melanggar ketentuanmu. Lisanku masih tajam. Tanganku bahkan sekarang mewakili lisanku. Menyakiti orang dengan tulisan. Mencela dengan lisan. Merendahkan orang lain. Kadang dipanggil sholat, aku nomor sekian kan. Padahal aku tahu yang memberikan rezeki Engkau. Yang memberikan kemudahan Engkau. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tahu ini salah. Ya kan? Untuk itulah kita pasrahkan, dari berdiri kita rendahkan sepenuhnya. Yang bagian terhormat pada diri manusia langsung dijatuhkan ke bawah. Itu titik tertinggi itu. Ya, jadi ketika seseorang itu bisa merendahkan bagian terhormatnya ke titik yang terendah, itu artinya pengakuan terdalam untuk pasrah dan berubah. Kalau sudah bisa, tunduk betul. Makanya orang yang sering merendah, Allah pasti angkat. Nanti saya berikan hikmahnya di akhir. Ya, tunduk rendah. Nah, ini sifat pengakuan. Jadi kalau sudah sujud, kita itu merendah dan mengaku banyak salah. Ini yang jarang terjadi. Yang terjadi mengejar sujudnya saja. Bahkan ada sujud dengan kebanggaan. Sujud. Ya kan? Padahal dasarnya, ini konteksnya bukan dalam sujud syukur ya. Konteksnya dalam sujud kita merendah dalam ibadah. Jadi begitu turun, itu disertai dengan pengakuan selama ini saya salah. Rabbi, sementara Engkau yang merawatku ya Allah. Ya Tuhan yang merawatku, memberikan kebutuhan. Subhan, enggak tepat perilaku saya. Dipanggil menghadap lewat adzan masih sibuk dengan dunia. Kan? Padahal tahu dunia kan mau cari harta. Harta itu rizki. Terus kita simpulkan yang punya rizki Allah. Terus dipanggil sama Allah enggak datang, kan aneh. Ya kan? Anda kerja cari apa? Rizki. Yang punya rezeki siapa? Allah. Sekarang Allah panggil pengen ngasih, Andanya malah lari. Bukan Anda, maaf, orang lain gitu ya. Kan nggak masuk akal juga kan? Nah, maka dalam konteks itu Allah balik. Di ayat Jumatan tuh lebih tajam lagi, di ayat ke-11 itu. Ya, itu kalimatnya dalam sekali. Dalam sekali. Ya. Ini ketika Nabi sedang berdakwah di awal masa Islam, itu jamaah hadir beberapa banyak. Di awal-awal iman masih belum kuat. Tiba-tiba ada rombongan pedagang plus diskon besar-besaran. Kita lewat tuh samping masjid, lewat diskon 70%, 80%, tuh kan? Ya kayak ibu lah begini gitu kan.
lagi pengajian begini, tiba-tiba ada lewat di depan informasi gitu kan. Wah, tas Dior diskon 80%. Saya tanya masih bertahan di sini atau keluar satu-satu. Ya kan? Ah, itu tinggal 12 jamaahnya, yang lain keluar. Tinggal 12 orang. Maka apa yang terjadi? Turunlah ayat yang ke-11 dari surah Al-Jumu'ah. Ya kan? Wa tarakuka qa'ima. Engkau meninggalkan nabimu itu berdiri sendirian, tersisa tinggal 12. Saya langsung ke ujung. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Muhammad firalkan kalimat ini pada mereka. Yang Allah telah siapkan bagi orang yang merespon panggilan Allah. Disiapkan lebih banyak, lebih baik, lebih bagus dibandingkan proyek yang sedang mereka fokus dan sibuk di dalamnya saat ini. Jadi akan terjadi, rumus Qurannya begini. Kalau nggak disebutkan tokohnya siapa, kejadiannya kapan, itu akan terjadi dengan substansi yang sama, tapi tokoh yang berbeda. Ada orang akan meninggalkan Jumat demi mengejar proyek. Ya, maka sampaikan, kata Allah, ya Muhammad sampaikan. Apa yang Allah telah siapkan, itu lebih dahsyat, lebih tinggi nilainya dibandingkan proyek yang sedang mereka kerjakan. Ujungnya lebih indah. Wallahu khairur raziqin. Bukankah Allah yang memiliki rizki? Yang terbaik dalam membaginya. Kamu tahu aku yang punya, kamu tahu aku yang berikan. Kenapa saat aku panggil untuk aku kasih, kamu justru menjauh dariku? Pertanyaan basic sekali. Nah ini yang sering terjadi dalam kehidupan, begitu kita sujud, nah suasana itu mesti dibawa. Ya bagaimana doa bisa dikabul kalau ini saja belum kita hadirkan? Kan merendah dulu, evaluasi dulu. Anda datang ke pimpinan di kantor, ya kan? Bawa proposal. Bang, izin Pak, ini permohonan untuk bulan ini, semoga Bapak bisa meng-ACC dan sebagainya. Yang kedua, izin Pak, mohon arahan, mohon evaluasi, barangkali yang kemarin ada kekurangan-kekurangan, saya mohon diberi petunjuk. Yang salah-salah, barangkali mohon diarahkan supaya saya bisa perbaiki, meningkatkan kinerja, supaya lebih baik Pak. Ini untuk gambaran yang kemarin dan pengajuan yang akan datang. Antara yang satu dengan yang kedua, peluang diberikan ACC-nya, dikabulkan tuh besar yang mana? Satu atau dua? Yang kedua. Demikian saat sujud, Anda kan meminta. Mohon dikabulkan, pengen doa, kadang terisak tangisan, tapi sifat ini nggak hadir. Maka yang paling harus dihadirkan pertama kali ini sifat a'la terhadap Allah dulu. Ya Allah, Engkau yang maha agung. Tidak setara dengan sikapku yang selama ini kadang menjauh darimu. Kadang melanggar banyak ketentuanmu. Aku pasrah ya Allah. Pasrahkan dan segala kehormatanku pada dirimu saat ini. Aku mohon ampunan selama ini bersikap yang tidak pantas. Itu kurang lebih makna dari kalimat subhana rabbiyal a'la. Kalau kita teruskan wa bihamdi, maka kita sertakan pujian setelah itu. Ya Allah, perilakuku yang kurang baik tidak mengurangi kesempurnaan pujian untukmu. Tidak mengurangi keistimewaan segala kemuliaan yang melekat kepadamu. Lalu kalau kita ingin tambahkan lebih dalam lagi, ini Allahumma gfirli. Ya Allah, dengan segala luas ampunanmu dan dengan segala kekuatan dan kemuliaanmu, mohon ampuni hamba. Hamba sadar, hamba salah. Itu kalau kalimat itu keluar, mengaku saya salah. Itu mahal. Coba suami, kalau ada masalah sama istri, mahal sekali kalimat, ya bun, saya salah. Itu mahal, mahal ya. Mahal banget tuh. Ya, ya. Pokoknya kadang ada satu psikologi di hadis itu menarik sekali ya, bagi perempuan itu. Ya, dia tuh tidak peduli betapapun ya Anda benar, tapi hanya ingin mendengar bahwa ya dia tidak salah gitu. Dalam ya, Nabi itu datang dalam satu kondisi sudah sibuk apa ke rumah, itu Sayyidah Aisyah curhat. Ada ulama yang menghitung curhatnya itu kalau dihitung sampai 2 jam. Ada yang menghitung lebih daripada itu. Tapi yang paling menarik, Nabi nggak motong. Itu menarik sekali. Nabi loh nggak motong, dibiarin aja. Cerita, kan? Sudah selesai. Alhamdulillah, sayang, semoga Allah berikan begini, selesai. Kan? Itu sesuatu yang dalam sekali. Ini kan saya lihat wajah-wajahnya yang mantan kajian kemarin ya. Apa? Ada Robiah Kem ya. Kemarin saya lihat beberapa tuh. Nah, ada beberapa. Gini, kenapa terlalu banyak drama di rumah tangga itu? Kan di Quran itu berumah tangga itu seperti permainan. Banyak bermain, banyak gembira aja. Jangan terlalu serius. Serius dalam beberapa hal saja. Yang lainnya banyak gembiranya. Nabi kan jalan bareng.
balap lari sama Sayyidah Aisyah, kadang digendong, kadang gulat, kadang nonton bareng-bareng. Ya, nikmati selama masih berkehidupan dalam rumah tangga. Ya, balik ke sini, kenapa jauh-jauh ke situ? Ini ya. Nah, jadi ini dulu yang dihadirkan nih, kepasrahan diri kita, sujud, permohonan ampunan, baru minta. Jadi kalau sudah frekuensinya nyambung, enak, merata, bagian tubuh tuh kerasa enak ngalir, sujud. Tapi kalau udah terisak tuh enak banget, kayak nggak pengen bangun lagi gitu. Ya makanya Nabi itu sering kali lama dalam sujud. Sebagian menyimpulkan sujud terakhir, padahal di setiap sujudnya lama. Kenapa paling akhir lebih lama daripada yang sebelumnya? Karena kerinduannya kepada Allah itu memuncak dan terpenuhi dalam keadaan sholat. Kalau sudah selesai sholatnya nggak tersambung lagi kan? Nggak tersambung tuh dalam arti secara langsung fokus, tidak ada dengan umat gitu. Itulah yang menjadikan sujud terakhirnya lama. Kan? Kadang sebagian jamaah makmum pengen cepet tuh kan? Nah ini ditanyakan kerinduannya kepada Tuhan. Nah ini ketika nempel betul, barulah permohonan intinya dimintakan. Biasanya, kalau sudah sampai ke titik ini, dan ini dipraktekkan yang hikmah tadi, belum minta sudah dikabul. Biasanya. Kalau sudah ke kalimat Allahumma gfirli dan betul, itu belum keluar, sudah dikabul. Tapi kalau kita ucap ya dalam sholat sunnah misalnya, dalam lisan yang terkenal, terpahami oleh diri kita saja. Oke? Kalau dalam sholat fardu tidak dilafadzkan, cukup dalam hati dihadirkan. Ingat, ada masalah ya tumpahkan aja dalam tangisan, sujud, minta. Sampai ke titik ini, nanti lihat apa yang terjadi. Ini rumus di Quran surah 12. Ya. Surah 12 ayat ke-85 sampai 86 tuh. Ya, di surat Yusuf. Kalau mau lebih komplit nanti dengan kisah dan turunan sampai ininya sampai ayat 88-nya tuh. Ya, sampai ketemu kalimat innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku tuh kalau punya masalah di rumah tangga, curhat itu selalu kepada Allah. Maksudnya dalam salat. Ya, jadi kalau punya masalah apapun itu, seberat apapun, pertama terima dulu. Karena mengeluh itu tidak mengurangi masalahnya. Cuma nambah saja. Terima dulu dengan sabar. Karena Allah pilihkan masalah itu sesuai kadar kesanggupan kita semua. Nggak mungkin saya di hidayat diuji masalah Anda karena saya nggak sanggup. Yang kedua, masalah itu Allah berikan sebagai jawaban dari doa yang kita minta. Nah, tangga untuk meraih doa itu persoalan tadi. Karena nggak mungkin mengabulkan sesuatu tanpa proses, tanpa ujian tuh nggak mungkin. Anak SD mau lulus ke SMP, bisa nggak lulus tanpa ujian? Tidak bisa. Ujian itu diberikan bukan ingin membuat anak bermasalah banyak pikiran, bukan. Tapi menaikkan levelnya supaya memudahkan dia saat masuk ke SMP yang kadar pengetahuannya lebih tinggi daripada SD. Jadi ketika dipaksakan naik ke atas sementara ilmunya belum nyampe, anaknya kasihan. Anda minta sesuatu, dari mana tahunya Anda pantas dan bisa mengelola sesuatu itu saat mendapatkannya kalau belum diuji? Ya kan? Teman-teman minta sebuah proyek, dari mana tahunya proyek itu baik? Dari mana tahunya kalau menerima itu Anda menjadi lebih baik? Anda dapat proyek nih, ya Anda harapkan betul. Tapi Anda belum siap menerimanya. Yang kalau Anda terima itu merubah kepribadian, keluarga jadi tertinggalkan, istri kurang perhatian, anak-anak terabaikan, belum siap. Maka dikasih dulu oleh Allah ujiannya. Nih lewatin dulu 1, 2, 3, 4. Ketika kita mampu menguasai itu baru datang jawaban. Nah jadi jangan selalu dipahami bahwa masalah itu adalah sesuatu yang membuat rumit, capek, nggak tercapai tujuan. Bukan, itu jembatannya. Jadi berbahagialah ketika Anda dihadapkan pada masalah. Karena itu mengantarkan Anda pada solusi. Dan jawaban dari Anda sendiri. Ya, jadi ketika Anda berdoa pasti dikabulkan oleh Allah dengan membuat masalah dulu. Supaya pantas. Nah kalau pengen cepat, pantaskan dulu diri kita dalam berdoa hingga ada akselerasi, stepnya dinaikin. Karena dia layak, dipandang layak menerima itu. Oh sudah pantas nih ketika minta dikabulkan. Ada yang belum berucap sudah diberi. Ada yang demikian. Nah, karena itulah kemudian memantaskan diri itu dengan menambah pengetahuan, menjalani kehidupan itu penting. Supaya saat kita meminta untuk mencapai sesuatu, kita tidak harus menghadapi masalah-masalah baru. Nah, ini poinnya. Nah, jadi ketika memohon, hadirkan aja. Saya kalau punya masalah, kata Nabi Yakub alaihissalam, yang saya tuju pertama Allah. Saya bentangkan sajadah dalam bahasa kita. Innama ashku bathi wa huzni. Innama itu adatul hasri.
Huruf pembatas membatasi hukum di situ saja. Aku nggak pernah curhat ke yang lain. Nggak pernah menggunakan media lain. Ada masalah, aku langsungkan kembalikan kepada Allah. Mau sedih, membuat aku nangis, aku tumpahkan di situ. Setelah itu aku tenang. Yang penting tenang dulu, walaupun solusi belum datang. Jadi bentangkan sajadah, bukan bentangkan Instagram. Ya, nggak nyangka ya kamu seperti itu. Nah, itu artinya nyangka. Orang yang bilang nggak nyangka, dia sedang nyangka. Tuh ya. Emang kenapa Jeng? Nah, sebetulnya itu yang ditunggu tuh. Komennya kan? Gitu. Nah, daripada nungguin komen capek. Capek, pusing aja. Pusing. Akhirnya masalah yang nggak selesai. Ya, suami juga nggak nyaman. Akhirnya nggak betah di rumah. Tuh kan? Jadi pusing aja, capek akhirnya. Ya, kukira hari Rabu ternyata hari Minggu. Kukira dia menunggu ternyata cari yang pusing. Aduh. Pusing. Udah. Nah, itu ya, sujud. Nah, itu poinnya. Jadi, hadirkan dalam hati kita apa saja, tumpahkan dalam sujud. Makanya kerasanya agak lama. Tapi proporsional ya. Jangan imam sudah mau sujud lagi, kita masih sujud yang pertama tuh. Ya, kalau berjamaah ikut imam. Ikut imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qira'atul imami qira'atul ma'mum. Imam itu dijadikan untuk diikuti, maka bacaan imam mewakili makmum. Kalau imam sudah naik, ikut naik. Oke? Kecuali kalau sholat sendirian tahajud, silahkan tumpahkan senyamannya.